Di tengah adanya informasi dari LSM Internasional Belanda yang memposisikan Jokowi sebagai pemimpin negara terkorup, nominasi ini sebenarnya dibantah oleh rakyat Indonesia sendiri. Termasuk kali ini kita akan dengarkan satu pernyataan dari podcast yang dilakukan oleh teman-teman Total Politik terhadap salah seorang tokoh politik nasional, Bang Romi dari P3. Dia kemudian menjelaskan sekaligus menjadi semacam bantahan kok bahwa justru Jokowi ini adalah orang sakti. Sakti dalam berpolitik. Kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Romi-nya Gus Romi. Ya, seperti tadi di Instagram ya. Mantap juga, lokasi sangat merakyat kayaknya. Iya, empat mata dengan Pak Jokowi nih yang selama ini kita rasain di sini. Iya. Gimana ceritanya bisa sampai kejadian itu, Gus? Pertemuan itu. Saya kira protokoler Pak Jokowi sudah tidak sesulit dulu ya sebagai presiden. Jadi beliau lebih mudah lah untuk itu Gus Romi yang mengajukan pertemuan atau? Saya sebenarnya kalau mau dikatakan mengajukan ya kemarin itu saya dikontak begitu. Dikontak. Mungkin dulu mengajukan. Mungkin dulu ya. Mengajukan. Daftar antrian terlalu panjang gitu. Belum terpanggil gitu. Terpanggilnya karena jelang 20 Oktober kan pasti kepadatannya banyak harus diselesaikan kan. Diselesaikan sehingga baru ada waktu kemarin. Jadilah ketemu kita dan saya kira menarik ya ketemu dengan Pak Jokowi itu sesuatu yang pastilah namanya juga mantan presiden. Tetapi satu hal yang saya melihat bahwa beliau menegaskan akan tetap konsisten di jalur politik dan itu dibuktikan. Ya, dibuktikan. Saya mengatakan karena tanya ke saya kesibukan Mas Romi apa, saya balik ke bisnis Pak sama ngurusin pendidikan. Bapak ngurusin pendidikan lah, gabung lah Pak. Ngurus ayam boleh Mas Romi. Di antaranya ya. Di antaranya ngurus peternakan ayam lah, pabrik furniture, macam-macam lah gitu. Akhirnya saya tanya sama beliau, Bapak ngurus pendidikan nggak Pak? Ini kan menyiapkan generasi ke depan. Udahlah pendidikan itu serahkan aja ke ahli-ahlinya lah. Kalau sampai mendukuni itu ya sudahlah di situ. Saya tetap akan di politik saja. Jadi kata Pak Jokowi. Iya, tetap akan di politik. Jadi itu saya kira konsisten dengan apa yang dilakukan sekarang. Turun di jurkam-jurkam pilkada. Itu kan itu jelas-jelas ngurusin politik. Ya. Bukan konsultan politik maksudnya. Kalau konsultan kan menarik bayaran, ini kan pro bono. Iya betul, hobi-hobi itu. Jadi gimana cerita awalnya dikontak? Terus dikontak. Apa aja yang dibicarakan? Dikontak. Ini ada kaitannya dengan Total Politik nih. Gimana? Wah, ini menarik ini. Kalian mesti ini juga apa namanya? Introspeksi juga. Tobatan nasional. Iya, jadi yang menarik itu adalah beliau banyak waktu sekarang ini. Kemudian banyak nonton podcast, di antaranya podcast Total Politik. Wah, ini sur juga kalian kan? Antara sur sama itu tuh bisa sur, bisa juga I'm watching you. Hati-hati lu. Nah, kita ngoceh aja terus sampai dipanggil juga kan. Kacau lu. Jadi tuduhannya nggak berbanding lurus sama pendapatan gitu. Akhirnya kemudian di situ sampailah pada pembicaraan tentang konten-konten ya kan, tentang konten-konten ini. Nah, saya bilang sama Pak Jokowi kalau beliau menyampaikan, masa saya dibilang penulis skenario, sutradara, kemudian aktor, juga sekaligus kameramen, sama admin. Itu tukang tulis caption kan. Masa saya dibilang pemain politik paling canggih sampai saat ini. Saya tegaskan sampai saat ini Pak, mana yang salah dari apa yang saya sampaikan. Saya sampaikan ini beberapa tahun yang lalu ya, waktu itu di sini ya. Kalian masih di sana tuh, masih di ruko itu kan. Ruko kecil itu kan. Di ruko kecil itu. Nah, saya bilang, bagaimana saya nggak bisa sebut Bapak canggih? 2005 jadi wali kota, hanya 9 tahun udah jadi presiden. Semua ketua umum dilangkahinya kan. Jadi sampai hari ini masih Bapak paling canggih. Saya bilang Bung Karno itu mulai dari ketua umum PNI sampai jadi presiden tuh butuh 20 tahun lebih. Ini Bapak cuma 9 tahun dan belum ada yang bisa menyamai itu. Nah, terus tentu beliau menyampaikan ya, tapi kan nggak usah lah saya diatribusi seperti itu.
ini kan juga menjadi persoalan tersendiri. Apa keberatannya Pak Jokowi dicap sebagai orang politisi paling paten di selama Indonesia berdiri? Ya dianggap dianggap mastermind dari semua presiden besar kan. Ini kan menjadi persoalan tersendiri gitu. Kalau berhasil dianggap hebat, kalau gagal dikambing hitamkan kan gitu aja kan. Semua telunjuk ke hidung Pak Jokowi ya. Ini saya kira yang saya lantas setelah pertemuan itu saya lihat juga kan caption beliau ketika mau berangkat, sekarang kan masih aktif kan medsosnya. Lebih aktif Mas. Malah lebih aktif ya? Lebih aktif dan hal-hal personal, ketemu ini diposting, ketemu itu diposting. Dulu kan acara-acara kenegaraan ini Iya. Saya lihat memang kemudian saya baca kan captionnya ketika akan berangkat. Ini kan hari Minggu, dua hari Minggu yang lalu kan, Minggu kemarin. Saya lihat tulisannya saya akan mencoba bertemu dengan sahabat-sahabat lama, gitu kan. Oh ternyata saya melihat Pak Jokowi sedang melakukan langkah untuk reuni, untuk rekonsiliasi, untuk ya back sebagai commoners ya, back to commoners ya, menjadi orang biasa yang mudah bertemu dan bertemunya juga tidak memakai protokoler, juga tidak di tempat yang sulit dijangkau, gitu ya. Untuk ukuran seorang mantan presiden, mantan orang nomor 1 ya di Indonesia, saya kira cukup mudah lah untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Rekonsiliasi berarti ada yang direkonsile dong berarti. Gus, apa ya, maksudnya? Kan, berarti ada yang pecah kemudian coba dilem-lem pakai. Ya, paling tidak kita kemarin kan tidak sesuai arah dengan dukungan capresnya Pak Jokowi kan. Iya. Itu udah paling pokok lah di situ. Makanya saya klarifikasi juga sebenarnya kemarin itu komunikasinya gimana. Bisa kemudian di ujung ada dalam tanda petik saya sebut arahan lah gitu. Untuk kita dukung atau tidak mendukung gitu. Nah, rupanya ada miskomunikasi juga di situ. Miskomunikasi itu tidak sengaja ada salah interpretasi atau memang disalahkan interpretasinya? Nah, ini tergantung dari siapa yang menafsirkan dan tergantung siapa yang menyampaikan gitu. Ada yang menyampaikan nggak begitu, ada yang menyampaikannya begitu gitu kan. Dan selalu saya bilang kan ini keluar dari ruang Pak Jokowi ini, keluar dari pintu, keluar terjemahnya bisa beda-beda gitu. Iya. Bawa fantasi masing-masing kan. Iya, kayak tadi Mas Romi bilang, kau diomongin Pak Jokowi, kau sur juga kau. Belum tentu. Interpretasi bisa lain. Gue ngawasin dulu. Bisa gitu kan Mas. Jadi Mas Romi mengajukan keberatan juga atas apa yang telah terjadi selama ini. Artinya saya katakan bahwa ini saya istilahnya minta pertanggungjawaban Bapak juga nih. Kenapa saya? Ya karena pada saat Bapak lah, ini sampai saat ini narasi itu muncul di WhatsApp grup P3 bahwa pada zaman Bapak memerintah lah P3 ini tidak lolos untuk pertama kalinya. Jadi saya minta pertanggungjawaban Bapak. Jadi kalau kok saya, dia bilang gitu. Kok tanya saya? Ya udahlah Pak, saya nggak mau cari siapa yang salah. Bantu aja kita untuk bisa kembali. Siapa tahu Bapak punya pandangan-pandangan, pikiran-pikiran tentang siapa yang bagus untuk memimpin partai ini ke depan. Dan apa yang beliau sampaikan sampai saat ini rasional dan tentu masih ada pertemuan-pertemuan lagi harapan saya. Masukan dari orang yang pernah 10 tahun mengendalikan politik nasional dan sekarang masih setengah mengendalikan ini kan penting. Ya, apapun kita suka atau tidak suka hari ini, Pak Jokowi masih punya putra yang menjadi wapres, masih punya mantu yang menjadi gubernur, masih punya putra yang menjadi ketua umum partai politik juga, begitu ya. Sehingga kalau kita kemudian mengatakan kan sudah tidak menjabat lagi, nah yang ngomong itu mah orang bego itu kalau mengatakan kemudian seperti seolah-olah hilang sama sekali ya. Ini jelas masih sangat kuat sangkut pautnya. Ya, orang menterinya aja yang jadi lagi masih separuh dari jumlah kabinet lama ya, masih separuh. Kalau dihitung dari 108 kabinet sekarang ya cuma 16% kan kalau cuma 18 orang gitu. Tapi kalau dihitung dari jumlah kabinet lama yang cuma 34 itu kan separuh lebih gitu. Jadi ini saya kira yang kemudian kita tidak boleh lupakan dari seorang Pak Jokowi. Apalagi beliau mengatakan dengan tegas, saya masih akan tetap berkiprah di politik. Itu dia. Berkiprah ya. Berkiprah di politik. Iya. Jadi nggak membayangkan Pak Jokowi seperti Pak SBY yang jadi pelukis, penyanyi, bikin album, begitu nggak kepikiran tuh ya. Saya nggak melihat melo-melonya sama sekali. Tapi Anda masih melihat
kesaktian Pak Jokowi nggak setelah ya gimana nggak sakti semua ini? calon gubernur yang dia dukung menang kecuali DKI. Hampir semua calon yang dia dukung di pilkada kemarin itu untuk tingkat gubernur menang kan, kecuali DKI. Dan jangan salah juga bahwa Jawa Tengah misalnya itu kan kandang banteng dari sejak zaman Pak SBY saja waktu itu masih tetap banteng yang berkuasa di sana. Kemarin tumbang. Artinya kita harus betul-betul hitung beliau sebagai faktor. Bahkan istilah Pak Sandi kan ini partai perorangan. P3 ke depan kalau mau maju harus bekerja sama dengan partai perorangan. Saya ketawa juga sebenarnya itu. Ini menarik juga nih partai perorangan ini kan. Iya kan kemarin rame tuh Parcok ya kan. Kalau ini partai perorangan ya. Parong ya. Jadi ini menurut saya adalah satu hal yang kalau tadi itu party ID itu sulit, ya kan? Apa personal ID ya yang lebih mudah ya? Tokoh ID. Nah, tokoh ID itu lebih mudah. Nah, Pak Jokowi kan ketokohannya masih Tokoh ID-nya kuat begitu. Untuk mencapai level pengikut medsos atau follower yang segitu banyak, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah menjadi presiden kan gitu. Dan dia pertahankan itu. Dan dia masih membuktikan kesaktiannya itu di pilkada kemarin. Dia masih buktikan. Jadi kalau ada gini Mas, kemarin itu kan orang banyak juga yang termasuk bahkan kemarin DKI juga sedang atau bukan sedang ya, hampir hampir di hampir terancam dua putaran kan, karena angka 50,07% itu kan kemarin gugatan yang mau disampaikan ke MK itu kan gugatan yang menghitung angka perolehan itu tidak dari suara sah. Oh, bukan angka selisihnya ya? Bukan selisihnya gitu. Oh, jadi 50,07 ini saya memang belum mendalami banget ya, tapi kurang lebih itu dihitung dari suara pram, suara RK plus totalnya ya, plus suara tidak sah. Oke. Nah, gugatan ke MK itu mau dihitung dari suara yang sah saja. Oh. Nah, kalau dihitung dari total suara, gugatan di MK itu menghitung total suara. Kalau dihitung dari suara yang memilih Mas Pram dan Pak RK saja, itu sebenarnya masih 46%. Oh, kalau jadi the whole suara gitu ya? Kalau dihitung dari the whole suara, 46%. Mas Pram plus Pak RK plus suara tidak sah, itu 46%. Oke, itu yang mau digugat? Nah, itu mau digugat. Terjemahnya harus begitu, maksudnya suara sah atau tidak sah itu 50%. Tapi kalau dihitung hanya dari yang sah memilih Pak Pram atau memilih Pak RK, memang sudah 50% lebih. Nah, kalau kemarin gugatan itu, gagasan itu muncul, sempat muncul. Iya, sudah dikatakan oleh... Oh, udah statement terbuka kan? Profesor Dasko juga kalau nggak salah udah bilang ya, waktu itu kan kemungkinan akan ada 2 putaran, apa... Dan kita juga dengar kalau logika gitu. Hukumnya kayak gitu. Tetapi kemudian saya mendapat informasi bahwa memang Presiden menyampaikan bahwa sudahlah ini apapun ini bertarung sudah seperti ini, nanti daripada panjang-panjang lagi nggak kunjung stabil. Pak Prabowo itu kan pikirannya harmoni banget. Harmoni banget. Lihat cara beliau menyusun kabinet. Jumlahnya aja dibanyakin untuk mengakomodir semua elemen semua kebutuhan, semua keinginan, semua permintaan gitu. Kabinet 100 menteri ini ya berarti. 108 ini kan. Jadi dari situ saja sudah kelihatan bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya bukan orang yang suka bermusuhan, berhadapan. Yang penting rangkul dulu, karena bahasanya yang saya terima informasi dari orang-orang yang sekarang juga kemudian menjadi anggota kabinet, Pak Prabowo ingin semua urusan politik, pernah saya sampaikan di sini juga, itu selesai sebelum beliau menjabat. Sehingga ketika menjabat, fokus beliau adalah ekonomi. Tapi kan di politik merangkul itu kadang-kadang ada yang merangkul agak tulus, ada rangkul monyet ini Gus. Rangkul monyet itu gimana? Rangkul gigit. Ada juga kayak gitu. Iya, atau sambil nyakar gitu ya. Tapi tandanya sih belum terlihat. Iya, kalau fenomenanya juga belum. Pak Prabowo kayaknya itu ya. Rangkul diayomi kan. Betul kan? Beda kan. Apa namanya? Gaya itu sebenarnya memang gaya apa ya? Gaya aslinya Pak Prabowo ya begitu. Betul-betul merangkul. Ya makanya itu terlihat bahwa banyak orang-orang sekitarnya yang bertahan lama sama Pak Prabowo kan. Ada yang udah 20 tahun, 15 tahun, ada 30 tahun. Nggak mungkin kalau nggak dirangkul dan diopeni bertahan selama itu. Kalau rangkul gigit nggak mungkin. Apalagi rangkul gigit, udah kabur itu pagi-pagi. Iya benar. Rangkul doang nggak digigit pun lari. Iya betul. Itu turnover tinggi pas itu kalau itu ya. Rangkul tapi nggak diopeni lari juga, meskipun agak lama. Nah, kalau rangkul gigit minggu depan pergi dia. Ini sudah terlihat.
Dan itu watak. Iya. Ya, karena kalau watak dia nggak akan berubah. Termasuk cawe-cawe, kan Pak Prabowo pernah pidato di PAN waktu itu, ada lu juga di acara itu ya. Bilang pilkada tuh gua nggak urus lah, lu mau siapa aja yang bertarung, kita nanti berdamai lagi, kita membangun bangsa lagi. Maksudnya aku nggak cawe-cawe gitu lah. Iya. Anda percaya nggak kemarin? Percaya saya. Saya sangat percaya soal hal tersebut karena memang buat Pak Prabowo itu persoalan bangsa ini terlalu besar hanya sekedar dihabiskan waktu untuk bermusuhan. Tapi ada juga kan pemimpin yang sukanya itu memang bertarungnya itu. Ini soal adrenalin. Adrenalin. Hobi, antara hobi. Kemarin masih itu cerita Gus sama Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menyatakan kalau sudah. Kan politik masih di politik. Masih di politik. Terbukti jadi jurkam pun sukses kan, akurasi tinggi kan. Akurasi masih tinggi dan saya kira nggak bisa kita kemudian menafikan ya, karena kan sebahagian besar pejabat utama Pak Prabowo masih orang-orang yang kemarin menjadi pejabat utamanya Pak Jokowi, Kapolri, Panglima TNI. Tapi emang kasusnya dalam kasus Pak Jokowi ini kan beliau berhenti jadi presiden kan by law, Bos. Iya, bukan by keinginannya. By law harus stop. Harus stop mau nggak mau. By nature gimana by nature? By nature kan tadi. Aku masih aktif di politik. Itu by nature tuh. Iya. Bener kan? Lu mau lihat Jokowi by law apa by nature? Iya, karena kalau by nature Pak Jokowi de jure sama de facto lah. Iya, benar. Iya, de jure. By law sebenarnya kalau Pak Jokowi tetap aktif di politik, kalau dia punya partai atau jadi pengurus partai kayak Pak Prabowo, kayak Ibu Mega, kayak Pak SBY, pasca punya tugas, dia memang mengurus partai kan di politik juga. Tapi istilah yang kemarin disampaikan Pak Sandi setelah bertemu dengan Pak Jokowi, partai perorangan. Nah, partai perorangan itu menurut saya gambaran dari bahwa Pak Jokowi tidak berencana masuk partai politik manapun. Kalau nggak akan ada kalimat partai perorangan itu. Saya ditanya sama beberapa media menyampaikan, Mas, ini kan Pak Jokowi sudah diberhentikan nih dari partai lamanya. Kira-kira mungkin nggak jadi ketua umum P3? Karena ada pengamat politik yang mengusulkan Pak Jokowi menjadi ketua umum P3 begitu ya. Saya jawab ke teman-teman media sederhana bahwa dalam pembicaraan saya, beliau tidak ada rencana masuk partai politik tertentu. Bahwa kemudian nantinya berubah, ya saya nggak tahu. Tetapi setidak-tidaknya saya tanya juga, ternyata beliau belum ada rencana untuk masuk ke partai politik tertentu. Apalagi menjadi ketua umumnya. Ya, karena bahasa beliau, ya alhamdulillah saya nggak jadi ketua umum juga 2 kali jadi presiden. Karena gitu. Menurut saya itu adrenalin pembuktian itu kan. Aku bukan siapa-siapa, aku bisa. Kalau jadi presiden bisa 3-4 kali. Jadi ketua umum. Artinya apa? Ini kan next level game. Iya. Ya, permainan di lantai 2 kan. Dan Mas Romi yang omongin kan, Mas Romi kan bilang ini kayak permainan Street Fighter, Mortal Kombat. Liu Kang versus ya kan, Scorpio, Liu Kang versus Jangan ngomong Mortal Kombat, kelihatan banget generasi itu. Lama-lama Liu Kang versus Liu Kang. Dosisnya naik terus kan? Iya, ini bisa. Mas Romi yang bilang yang paling tinggi Samsung loh. Iya, yang mengidentifikasi. Ini Pak Jokowi udah ngelawan Samsung versus Samsung. Ya, udah Samsung versus Samsung. Dua-duanya bisa berubah-ubah. Menurut saya menarik. Dua-duanya bisa berubah. Dan karena itu watak, itu built in, ya. Karena itu memang gaya berpolitik. Saya kira nggak akan berubah. Dan menarik. Dan dia tetap memacu adrenalinnya dia sama nggak Mas ininya? Dengan kapasiti beliau yang sekarang, kekuatan yang dia punya sekarang, adrenalinnya dia akan tetap. Kekuatannya pasti berbeda. Karena kan kalau sekarang beliau bermain tentu tidak seefektif dulu ya. Tidak akan seefektif. Karena kan kekuasaan tidak lagi di tangan langsung. Ya. Pasti ada delay, pasti ada deviasi. Tetapi satu hal yang memang belum terkalahkan dari Pak Jokowi itu 2 hal menurut saya. Pertama adalah kemampuannya untuk menekan ego sampai tingkat yang paling bawah. Nahan diri. Ini menurut saya langka sekali politisi yang seperti itu. Katakanlah begini, misalnya, ini paling sederhana. Ente diundang sama adik angkatan ente, ya, yang tahu persis bahwa di semasa kuliah, ini bukan siapa-siapa lah gitu. Ngapain datang? Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapa? Karena ego kan? Itu karena ego. Gitu. Tapi Pak Jokowi, ya kalau memang saya ada perlunya, kenapa enggak?
Nah itu loh, itu tuh nggak mudah loh, menekan ego sehingga kemudian untuk orang sebesar beliau. Untuk orang sebesar beliau, ya artinya misalnya sekarang gini aja lah, saya pernah menjadi ketua umum partai politik, kemudian diajak ketemu sama yang bukan ketua umum partai politik, terus kemudian ngajak ketemunya di rumah dia. Itu saja sudah menjadi persoalan untuk sebagian politisi itu kan. Penghinaan itu kan. Nah, itu wah masa begitu. Ya lu kalau nggak mau ketemu di rumah gue ya kita ketemu di tengah lah. Nah gitu loh. Nah ini hal-hal yang menurut saya oleh Pak Jokowi fatsun yang bukan fatsun ya, perilaku yang umumnya terjadi di antara egoisme para politisi itu beliau tidak. Dan dia lihat itu, dia amati itu ya Mas ya. Saya kira sehingga dia menciptakan antitesis dari. Dia menciptakan antitesis dan terbukti berhasil sampai hari ini. Itu satu. Jadi kemampuan dan kesediaan. Ya. Kalau kemampuan semua orang mampu, tetapi apakah bersedia atau tidak? Gitu loh. Bersedia nggak lo misalnya? Dia diundang sama adik angkatan yang 10 tahun di bawah begitu kan? Bukan siapa-siapa. Dulu gitu. katro pula waktu di kampus. Katro pula gitu. Nah itu satu. Yang kedua kesabarannya. Nah ini kesabaran ini satu hal tersendiri. Artinya ente telepon nih ke seseorang untuk satu keperluan, nggak direspon. Telepon 2 nggak direspon, telepon 3 nggak direspon, ya udahlah. Ini kawan satu nih nggak. Kalau perlu sampai ke 100 kali dia kontak terus tuh orang. Itu yang menurut saya juga tidak dimiliki bahkan oleh satupun politisi hari ini. Biasanya orang 3 kali ditolak udah agak malu gitu, atau udah agak putus asa ya. Udah tahu orang ini nggak suka gua nih. Ini beliau nggak bisa nggak gitu. Bisa nggak begitu. Contoh paling sederhana tadi ketika beliau di captionnya mengatakan berangkat ke Jakarta bertemu dengan sahabat-sahabat lama. Itu kan artinya beliau tadi saya katakan mencoba untuk reuni, mencoba untuk melakukan rekonsiliasi dengan siapapun yang berbeda pendapat karena beliau juga tahu persis bahwa kekuatan dan powernya kan sudah berbeda. Jadi untuk apa lagi mempertahankan perbedaan, mempertahankan pertarungan, mempertahankan permusuhan gitu. Dan ini beliau yang berinisiatif mengajak ketemu, beliau yang mengkontak gitu. Dan beliau ke Jakarta. Iya dan itu kan nilainya berbeda untuk orang yang sebesar 10 tahun jadi presiden. Tapi ya kan Mas, dibanding kalau gua sama Ari yang minta Mas Romi ketemu katro di orangnya ngapain gitu. Iya. Betul. Nilainya kan value-nya beda Mas. Dan itu yang saya kira tetap akan menjadi kunci dari kemenangan pertarungan yang kalau beliau katakan masih akan tetap di politik. Ya, tetap akan di politik. Makanya kita lihat nanti proses ke depan itu seperti apa kan. Dan the nature of elite kita belum ada yang menyerupai Pak Jokowi. Belum ada. Anda kan bergaul. Belum ada. Sekarang kita berbeda walaupun pendapat. Generasi berikutnya dari generasinya Bang Surya, Pak Wiranto. Sekarang kita berbeda pendapat saja di partai politik itu atau dalam hal pertarungan saja itu bisa nggak ketemu. Ketemu fisik itu nggak mau gitu loh. Karena berbeda atau pernah dicela, pernah dikasih nilai jelek misalnya begitu. Kemarin misalnya kita lihat di Golkar di Indonesia agak berpindah partai lain. Semua ketua umum di hari ulang tahun kemarin datang, kecuali Pak Erlangga. Itu kan maksudnya kalau bicara kayak gini-gini harusnya kan kalau mungkin Pak Jokowi cuek aja gitu mungkin. Nah itu yang memang menurut saya salah satu kunci. Kalau Pak Jokowi yang di situ mungkin nggak mundur. Itu bisa. Gue pikiran ekstrim gue soal Pak Jokowi keluar semua kalau ada Gus Romi. Betul. Karena ini bicara dosis, gue tuh langsung inget dosis tuh. Karena kalau ada Gus Romi ini, separah-parahnya kita ngomong, beliau lebih parah. Jadi kita masih aman. Gimana Pak Jokowi? Anda udah dibilang Samsung versus Samsung. Iya nih. Gus, tadi menarik tuh Bang Sandi ngomong partai perorangan. Kita masuk ke isu yang substantif. Jangan-jangan tadi nggak substantif. Tadi itu substantif 1, substantif 2. Tadi itu isu ini permainan. Kalau ini lebih filosofis, lebih ketatanegaraan. Kan? Gue mau masuk permainan dulu satu boleh nggak? Melanjutkan yang tadi partai perorangan sebelum nanti lo yang ini biar nggak. Gue partai perorangan juga. Yang gue mau tanya nih, jangan-jangan
pilkada nggak langsung ini untuk meredam fungsi partai perorangan dalam pilkada ini juga jangan Gus. Pilkada. Oh iya. Kan kalau partai perorangan jadi jurkam menang semua kan. Kadang-kadang pikiran nakal Bangsa Dharma Pong Rekun ini nggak mungkin ada kan? bukan, kadang-kadang pikiran nakal dia ini memacu spekulasi politik saya juga. Betul. Saya berani nakal Saya ini. nggak pernah punya pikiran itu sebenarnya. Betul nggak? Ini benar juga. Iya, makanya gue menyimak omongan Gus Romi. Karena di satu sisi ada, Pak Jokowi kan memang nature-nya partai perorangan gitu, udah tahu kan? Perorangan. Nggak ada kursi. Kalau sudah dipilih oleh Partai DPR rumah sebentar hanya aja. partai politik resmi aja semuanya. Iya, partai Indi nggak bisa masuk Gus. Partai Indi ini nggak bisa masuk. Bener. Gue agak setuju gue. Bener nggak Gus? Bener. Dengan alasan berbagai macam. Ya boleh lah alasan Demokrasi, apapun. politik, Bunga-bunga itulah bunga-bunga. gitu. Tapi saya bisa kasih yang lebih teologis, lebih teologis. Jadi begini, di dalam sejarah politik Islam itu ada satu kitab, ya, ada satu kitab yang sering dijadikan pegangan. Nama kitab itu atau judul kitab itu Al-Ahkamus Sultaniyah. Jadi yang ngarang Imam Al-Mawardi. Ini dia anggap buku magnum opusnya kitab ilmu politik dalam sejarah Islam. Di situ dia mengatakan bahwa sejarah Islam itu menunjukkan berdasarkan berbagai dalil-dalil yang ada, yang memiliki syarat bukan hanya orang yang mau dipilih, tetapi orang yang akan memilih itu juga harus memiliki syarat. Karena ada perbedaan antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Maka menurut Al-Mawardi ini perlulah namanya ahlul halli wal aqdi itu, sekumpulan orang yang memiliki pengetahuan untuk memilih. Dulu demokrasi perwakilan ini dilaksanakan oleh Indonesia dan diletakkan sebagai sila keempat kan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Karena memang demokrasi perwakilan itu sangat-sangat dimungkinkan. Dan itu yang kita lupakan setelah reformasi ini, seolah-olah semuanya harus langsung terus. Nah, tapi tentu ini anggota-anggota Persepi against semua kan, yang 70 sekian itu anggotanya itu semuanya pasti menentang ini. Tapi ada kalau anggotanya yang mendukung kemarin. Oh, ada juga yang mendukung. Bukan mendukung, netral lah. Rio Prayogo karena udah jadi bupati terpilih kan. Sama berat kita juga nih katanya kan. Berat juga tarung nih ternyata. Sama kita harus tanyai juga dua anggota Persepi yang sekarang udah jadi pejabat negara. Sekarang sering kesini ya? Tiga. Yeah. Satu, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Dua, Muhammad Kodari. Muhammad Kodari udah mundur. Tapi bagian dari bisnis survei, Wakil Kepala Staf Presiden. Satu lagi, Philip Verbonte, Ketua Persepi jadi juru bicara Presiden sekarang. Gue pengen tahu. Makanya menurut saya menarik ya, karena bagi P3 sendiri kita mendukung penuh apa yang disampaikan Pak Prabowo itu. Karena Muktamar 2011 di Bandung, itu salah satu rekomendasi program perjuangan yang harus dilakukan oleh fraksi P3 waktu itu adalah memperjuangkan demokrasi perwakilan ini. Karena kita melihat, saat itu sudah kita lihat bahwa pemilu biaya tinggi ini hanya mengantarkan pelantikan-pelantikan kepala daerah ini antri untuk masuk ke penjara. Kenapa? Karena kemudian dia dalam tanda petik harus melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum untuk mencari kembalian dari biaya politik yang begitu besar. Bahkan kemarin pilkada itu saya belum pernah mendapatkan informasi ada satu pilkada kabupaten yang habisnya kurang dari 50 miliar. Belum ada. Di sini saya cek habis berapa nih di sini? Sekian ratus. Yang menang, Bos. Iya. Yang menang maupun yang kalah itu rata-rata udah tumpah-tumpahan lah di situ. Kalau kata Pak Prabowo gini, jangankan yang kalah, yang menang pilkada aja mukanya lesu semua sekarang katanya. Jadi ini yang saya kira kita harus sama-sama melakukan koreksi total ya terhadap perjalanan bangsa ini. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo ini harus ditindaklanjuti. Mumpung mau. Mumpung bahkan beliau sendiri yang melontarkan gagasan ini. Karena lama sekali kami itu di P3 mencoba untuk mengangkat ini. Bahkan waktu itu DPR RI sudah mencoba untuk melakukan perubahan undang-undang pilkada kan. Untuk mengembalikan kepilihan DPRD. Ya, digugat lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan 2014 kan dikeluarkan Perpu oleh Presiden SBY waktu oleh itu Perpu. Karena desakan berbagai macam lembaga-lembaga inilah gitu. Nah, itu Pak SBY yang kupingnya agak tipis ya. Ya, artinya beliau melihat ini bahagian dari kemunduran demokrasi yang disuarakan oleh para surveyor inilah dengan menangkap aspirasi publik. Nah,
ke depan ini saya kira bukan kemunduran demokrasi, ini perbedaan tipikal demokrasi. Kita harus berani untuk mengatakan ini bukan sebuah hal yang mundur. Masa kemudian kita mengatakan mundur hanya karena itu pernah dipraktekkan Indonesia selama 30 tahun lebih. Ini bukan kemunduran, ini tipe demokrasi yang berbeda. Dan itulah kita memilih jalan yang berbeda. Kita memilih jalan yang berbeda untuk demokrasi kita, untuk kebaikan kita ke depan, untuk kebaikan negara ini. Bagus, pembelaan paling bagus ini. Kita bukan maju atau mundur, ini jalan yang berbeda. Iya. Siapa tahu kita lebih cepat sampai ke situ. Jalan berbeda. Betul. Karena apa? Karena kalau kita melihat di Asia Timur ya, terutama Asia Tenggara, demokrasinya itu memang cenderung demokrasi terpimpin, guided democracy. Asian value nih. Ya, Asian value nih. Ini Asian value. Kalau bahas pilkada ini Asian value. Ya, jadi ada buku yang dikarang sama Kishore Mahbubani. Ya, ini salah seorang diplomat di Singapura dan profesor di Asian Hemisphere ya. Dan profesor di NUS. Ya. Jadi di situ dijelaskan perbedaan demokrasi Asia dengan demokrasi Barat itu. Dan itu bukan kemunduran. Memangnya demokrasi di Barat itu maju hanya karena mereka lebih dulu. Enggak selalu kan. Amerika 3 presidennya loh mati ditembak loh. Kita belum ada. Belum ada ya. Janganlah. Jangan ada lah. Ya, nggak perlu ada juga. Karena itu bukan ukuran kemajuan atau kemunduran demokrasi. Enggak kan from bullet to kejam amat ukuran kemajuan demokrasi harus ada presiden. Karena Bung Karno aja beberapa kali dicoba. Kan from bullet to ballot ini Gus, ya kan. Kalau masih bisa bicara orang nggak akan pakai peluru gitu. Nah, itu dia. Artinya demokrasi kita baik-baik aja gitu kan. Ini bentuk ekstrim nih Gus. Menurut saya itu hanya tinggal nanti partai-partai politik ya melakukan upaya secara serius untuk institusionalisasi pemilihan oleh DPRD ini. Tidak kemudian semuanya juga diserahkan kepada partai politik. Misalnya kemudian orang-orang yang mau maju sebagai calon kepala daerah harus memiliki kualifikasi tertentu juga. Iya. Sehingga kita tidak ngawur-ngawuran, tidak free fight gitu. Iya. Nggak semua-muanya harus dikompromi para elit partai aja kan. Semua Jakarta yang mengatur. Itu kan jadi ketakutan orang kan gitu. Semua orang free fight bisa langsung masuk gitu. Ini yang saya kira harus dibuat kriteria. Ini di sisi ekstrimnya lagi ya. Sisi ekstrim satu kan ini semua diatur elit, Jakarta sentrik, kader jenggot, macam-macam kan nggak ada deviasi yang besar antara kemauan rakyat dan kemauan elit. Di sisi satu lain free fight-nya terlalu brutal gitu. Iya, terlalu brutal. Makanya ini harus diatur dan saya berharap DPR ini setelah reses nanti itu betul-betul menyegarakan ini meskipun ini masih cukup lama ya, tetapi esensi bahwa ini perlu untuk pilkada berikut penting mengirim pesan. Karena begini, hampir tidak ada lagi atau semakin sedikit lah paling tidak orang-orang dengan kualitas pemikiran yang visioner, dengan kemampuan potensi diri yang memimpin yang sangat bagus ya untuk suatu daerah itu mau berlaga dengan cara bertarung seperti kemarin. Yang udah seperti sekarang ya. Ini kan. Itu menyedihkan sekali sehingga yang masuk di pilkada ini betul-betul spekulan-spekulan yang hanya mengandalkan pembiayaan semata-mata. Tapi kan kita pernah pilkada kita melahirkan sosok kayak Pak Jokowi. Melahirkan sosok kayak Pak Jokowi kan lahir belum di era pertarungan NPWP. Nomor Piro Wani Piro itu. Pak Jokowi lahir tahun 2005 dengan pertarungan wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Saya pernah tanya juga sama Pak Jokowi, habis berapa Pak dulu Pak? Belasan lah gitu. Untuk 2 kali wali kota itu. Malah yang kedua tuh kecil sekali saya habisnya gitu. Jadi sebuah kepemimpinan populis yang lahir dengan era landscape pertarungan yang masih membutuhkan biaya wajar. Itu kan tidak lagi kita temukan di pilkada-pilkada kemarin itu. Ratusan itu faktanya tuh ya. Faktanya begitu. Yoyo itu saya ingat itu hasil pilkada 2012 Yoyo Batang. Ya, saya kan 2 tahun ikut Yoyo dulu, Gus. Itu nggak lebih dari 12 M dia habis. Waktu itu. Tapi itu kan satu dari enggak, waktu itu memang kayak gitu. Pileg pun juga belum semahal itu kan. Saya tahun 2000, zaman itu ya. Saya 2009 itu terpilih dengan hanya mengeluarkan 1.850.000.000. Nah, kalau sekarang bohong nih Gus Romi kata orang. Kalau dulu mungkin Dit. Zaman itu. Sekarang tipu pas ini ya.
Nggak mungkin Mana 1 miliar 80 Anda jadi DPR tuh. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi ini loh yang saya ingin serukan ya kepada seluruh pengambil kebijakan di Republik ini dan juga masyarakat agar kan netizen pasti melihat bahwa kita harus berani melakukan koreksi total terhadap arah perjalanan bangsa ini termasuk demokrasi. Karena kalau kita masih meyakini demokrasi sebagai alat untuk mengontrol selera pemimpin ini agar tidak melenceng dari kebutuhan publik, ya kita harus perbaiki demokrasinya. Salah satunya dengan ini. Jangan justru malah melakukan selebrasi, ya kan, glorifikasi terhadap cara-cara itu tadi. Kami terima kolektif, kalaupun malam tidur diketok saja, misalnya begitu. Ini kan hal-hal yang konyol-konyol ini untuk menerima money politik kemarin itu kan luar biasa. Kemarin saya juga cerita di sini, Gus. Teman saya ketua tim ses calon bupati kan, ART-nya, PRT-nya bilang, Pak, saya udah dikasih sama calon lawan ini nih. Oh yaudah, dia siram juga nih PRT-nya supaya balik lagi. Supaya balik lagi. Udah segitunya ya. Ngeri betul. PRT-nya di sini dia siram kan. Iya. Tapi Mas kan 2014 kan ini udah pernah dicoba secara politik dan berhasil. Betul. Di parlemen berhasil diputuskan meskipun digugat lagi. Dan akhirnya diperpukan. Apa yang membedakan dengan kondisi sekarang? Apakah infrastruktur dan kondisi politiknya sekarang udah jauh lebih memungkinkan untuk karena ini tetap... maunya presiden. Kalau kemarin presidennya ragu. Kalau kemarin itu kan maunya DPR. Sebagai bahan introspeksi terhadap pilkada langsung, DPR mau, tapi kemudian Pak SBY pada waktu itu mendengarkan suara-suara publik yang melakukan penolakan dan dipotret dipotret langit netizen ini suaranya kok menolak. Tapi ada satu di majalah Tempo tuh potretnya Pak SBY gini, judulnya Legacy of Shame. Wah itu mungkin terganggu betul. Tapi momentumnya memang sangat beda Pak SBY sama hari ini. Iya. Hari ini kan Pak Prabowo bicara itu ketika baru menjabat, approval ratingnya lagi tinggi. Betul. Pak SBY mau selesai kan dulu. Betul. Dan baru selesai tadi menghimpun semua elemen-elemen politik untuk menciptakan harmoni tadi kan. Kota politik yang lebih stabil. Habis Hambalang, habis macam-macam tuh kan Partai Demokrat. Dan yang lebih penting lagi ya setelah selesai perhelatan, pilkadanya kan udah selesai. Jadi kalau diputuskan pun minggu depan berlaku masih pilkada 2029 nanti kan. Karena permainannya belum mulai kan. Boleh aturan boleh diotak-atik, permainan belum mulai. Dulu pilkadanya nggak serentak, jadi tiap 3 bulan ada pilkada. Jadi sangat berpengaruh pada ini beda ya kondisinya. Beda. Jadi resistensinya pasti nggak akan kuat. Masih lama. Kasarnya gitulah, masih bisa direvisi lagi sama DPR, masih bisa juga digugat lagi ke MK misalnya seperti itu. Tetapi saya kira di MK hari ini juga memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki demokrasi. Apalagi di MK yang kemarin sempat babak belur citranya kan. Jadi keinginan untuk memperbaiki demokrasi melalui putusan-putusan hakim-hakim MK ini saya kira juga sangat-sangat menjadi pertimbangan dalam mereka menerbitkan putusan-putusan berikutnya gitu. Ini Mas, yang terakhir nih. Ini kembali ke Pak Jokowi dan kondisi beliau terakhir di PD Perjuangan, ya kan? Makanya ini pertanyaan ece-ece harus ini penting nih. Gue juga lupa Pak Jokowi baru dipecat. Iya. Lupa gue. Menurut Anda pemecatan Pak Jokowi dari PDI itu kabar duka cita buat beliau atau kabar yang sukacita sebenarnya? Gimana ya, kalau duka saya kira beliau tidak dalam posisi berkepentingan lagi. Saya sempat pada waktu kemarin bertemu saya juga membahas hal ini meskipun belum dipecat secara resmi ya. Sekarang saya tanya, sebenarnya apa sih Pak yang terjadi antara Bapak dengan partai yang lama membesarkan Bapak ini? Ya beliau jawabannya singkat. Intinya saya tidak dikehendaki lagi di dalam, begitu. Jadi kalau sudah tidak dikehendaki untuk apa saya bertahan gitu. Artinya memang pemecatan ini kalau dilihat kalimat itu ya, kalau memang sudah tidak dikehendaki, lantas untuk apa saya bertahan? Jadi ketika dipecat ya sesuai kan? Ya. Kalau untuk apa lagi bertahan terus ternyata ganjarannya adalah pemecatan, saya kira ya kalau orang Jawa bilang tumbuh oleh tutup lah gitu ya. Jadi klop lah gitu ya, klop. Yang kedua
bahasa partai perorangan tadi yang muncul. Yeah. Pak Jokowi seperti ingin memberikan genre politik baru ya, partai perorangan ini. Itu next level permainan ya. Iya. Kalau pilkadanya nggak langsung, pusing juga partai perorangan cari bisnis model kan. Iya. Ya, memang. Iya, bener. Itu bagus tuh. Bunga-bunganya tadi Mas Romi yang jawab tuh. Demokrasi jalannya, tapi intinya Enggak, gue juga dapat ini dari omongan Gus Romi dari awal nih. Iya. Bagus banget tuh deh. Lanjut. Iya, artinya partai perorangan ini kan menjadi semakin sirna kalau kemudian nanti institusionalisasi untuk pilkada ini akhirnya hanya lewat partai politik, lewat yang DPRD, resmi, begitu ya. Partai resmi ini. Jalur perorangan tetap ada, tetapi yang milih tetap DPRD. Dan di situ yang menarik adalah misalnya kita salah satu success story dari demokrasi yang paling tua lah, Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat itu Presidential Election Committee itu bukan negara. Jadi KPU-nya itu untuk pilpres itu bukan negara. Dan yang membiayai itu industri-industri besar di Amerika Serikat. Tetapi anggota-anggotanya adalah orang-orang yang memang honored people ya, orang-orang terhormat, mantan-mantan rektor biasanya Harvard, Stanford, Yale gitu. Itu jadi KPU-nya di sana. Dan mereka menggunakan ukuran yang fair. Problem di Indonesia, fairness ini kan belum tercipta di pilkada, di kalau di Amerika nggak ada KPU, Gus. Adanya KPUD aja. Itulah kan? saya bilang Presidential Election Committee. Kalau di pusat ini ada nih. Di pusat ini ada Presidential Election Committee. Ini materi debat urusannya biasanya. Betul. Nah, iya, kan? Tetapi dia yang menentukan eligibility seseorang untuk iya itunya, iya benar. Dia ngeset tuh angka untuk maju capres dia harus memiliki elektabilitas 10%. Enggak, maksudku enggak administratur aja betul-betul ya. Enggak ngurusin KPPS, enggak gitu loh. Ya, memang itu daerah semua. Iya. Daerah semua. Jadi di decentralized gitu. Jadi maksud saya hanya ingin mengatakan bahwa perbaikan elemen-elemen demokrasi ini harus kita lakukan. Kalau enggak, demokrasi kita betul-betul saya istilahkan senjakalanya demokrasi. Menunjukkan sedang melakukan penghancuran dirinya sendiri. Karena apa? Karena kemudian demokrasi hanya ditandai dengan bayar-membayar semakin besar, sehingga disertasinya Profesor Burhanuddin Muhtadi itu bukan lagi Indonesia adalah negara dengan money politik terbesar kedua setelah Uganda. Udah nomor 1 kemarin dengan tahun 24 kemarin itu. Ini yang saya sedihkan. Dan itu terjadi di sebuah negara yang sampai saat ini masih tercatat sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Itu sangat menyedihkan buat saya. Ironi lah. Maka ini harus kita koreksi dan bersama-sama, nggak bisa sendirian. Jadi saya juga menghimbau nih kepada semua anggota Persepi, janganlah bikin lagi kemudian ini dikatakan sebagai kemunduran. Ya boleh, namanya mengatakan boleh, tapi ini bagian dari cara kita memperbaiki demokrasi kita. Tapi nggak apa-apa lah, ruang diskusinya kan dibuka harus dibuka. Ya. Berdebat boleh, gitu. Tetapi panjang nih waktu nih kan? Ya, waktunya masih panjang, tapi ini harus dilihat sebagai bagian dari cara Indonesia untuk melakukan koreksi demokrasinya, memilih tipe demokrasi yang berbeda. Dan tetap buat partai perorangan masih punya kans untuk bisa bermain dalam pilkada ini meskipun dalam menurut saya malah lebih jitu. Pilkada tertutup, malah lebih jitu. Karena dia harus hanya berhubungan dengan pengambil keputusan saja. Nggak lagi berhubungan dengan para pemilih yang secara langsung itu. Jadi kalau boleh mengusulkan PDI, Golkar, P3, tapi kan masalahnya kekuatannya di sini, Gus, bukan di situ kekuatannya. Iya, tetapi kan ini sudah bukan lagi hanya sekedar berbicara populisme, tapi saya berbicara seseorang yang punya akses terhadap seluruh ketua umum partai politik. Itu setiap saat bisa menelpon, meminta waktu, berkomunikasi dan menyampaikan begini loh petanya, begini loh sebaiknya. Bisa orang yang dihormati secara politik, bisa ekstrim konglomerat, bisa apa yang punya akses ini. Itu harapan tentu ke situ. Tapi ada chance. Kenyataan mungkin bisa yang kayak ini yang justru sebenarnya menjadi elemen yang paling ditentang oleh kawan-kawan yang pro pemilihan langsung itu. Sehingga pemilihan dan demokrasi politik Indonesia ke depan itu semakin elitis. Ya diatur setengah kamar aja semua. Oligarkis dalam artian oligarki partai politik ya. Diatur setengah kamar. Tapi ya it's part of kedewasaan.